Oke, nah pagi ini kita akan coba fokus untuk kembali membahas mengenai aspek-aspek di smart economy yang perlu kita perhatikan dalam membangun suatu bangunan smart nation yang nanti kemudian dengan pertemuan teknologi akan menghasilkan beberapa inovasi dan juga fokus dari pengembangan smart nation itu sendiri. Nah, dalam sudut pandang smart economy itu ada beberapa fokus ya dari aspek ekonomi yang harus diselenggarakan. Jadi yang pertama itu adalah resource process. Ini adalah suatu proses bagaimana kita mendapatkan sumber daya sebagai bahan dari dari proses produksi yang akan dijalankan. Kemudian kalau yang asset utilization ini adalah bagaimana kita memanfaatkan beberapa aset yang kita miliki dalam struktur ekonomi yang kemudian nanti digunakan untuk proses produksi, mendukung proses produksi. Jadi kalau resource proses ini adalah lebih kepada raw materialnya, kalau asset utilization itu alat-alat yang digunakan untuk proses produksi. Nah kemudian kalau labor ini tenaga kerja, tenaga kerja ini nanti bagaimana shiftingnya dari labor yang biasa, yang orientasinya pada tenaga, tetapi kemudian berubah menjadi labor yang berorientasi pada smart labor. Kemudian nanti ada inventory. Nah, inventory ini adalah suatu sistem persediaan yang memungkinkan kita untuk menjalankan negara atau smart nation itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak bahan makanan segala macam itu nanti dibuat dengan cara yang sangat baik. Kemudian quality. Nah, quality dari kualitas dari keseluruhan proses ekonomi ya, termasuk tadi resource process, asset utilization, labor dan seterusnya. Terciptanya supply and demand. Ini pertemuan antara supply and demand dari masyarakat dan produsen, baik itu secara fisik ya melalui market-market yang ada maupun secara digital. Nah kemudian ada juga nanti istilah time to market. Nah time to market ini adalah semacam waktu di mana yang dibutuhkan untuk mendeliver produk jadi itu ke pasar sehingga langsung bisa dinikmati oleh konsumen. Nah yang terakhir adalah after sales atau services. Nah, di sebelah kiri ini, di layar, kelihatan ada lingkaran yang menunjukkan bagaimana aspek-aspek ekonomi tadi nanti itu, ini akan bertemu dengan teknologi yang menghasilkan value driver dengan beberapa, fokus inovasi dan pengembangan di Smart Nation. Nah, misalnya kalau kita bicara resource process tadi, karena ini orientasinya pada penggalian atau mendapatkan sumber daya ekonomi di suatu wilayah, maka nanti muncul ini namanya smart energy consumption ketika bertemu dengan teknologi. Ya, temanya tentang smart energy consumption. Nah, bagaimana kita menggunakan proses misalnya natural resources atau yang lain itu dalam konsep yang lebih smart ya. Jadi smart ini bisa jadi hemat bisa, tapi juga tidak selalu hemat, tetapi sesuai dengan kapasitas begitu ya. Nah kemudian nanti muncul juga yang namanya intelligent IoT ya gitu, jadi Internet of Things ya yang intelligence ya, ini juga muncul karena kita membutuhkan pengambilan resource yang sangat presisi, terutama di bidang-bidang energi misalnya. Kemudian nanti ada juga real time yield optimization. Nah kalau kita lihat tema-tema yang muncul di pertemuan antara aspek ekonomi dengan aspek teknologi ini yang disebut sebagai smart economy. Jadi tidak hanya bicara resource processes, tapi juga smart energy consumption, intelligent IoT, kemudian real-time yield optimization. Ini yang kita sebut sebagai smart nation, munculnya di situ. Jadi kalau suatu negara hanya melakukan resource process biasa, tanpa menggunakan 3 elemen ini misalnya, maka ya belum bisa dikatakan dia masuk dalam kategori smart nation. Nah kemudian kalau di asset utilization kita nanti punya yang namanya routing flexibility. Jadi kemudian ada mesin flexibility, kemudian remote monitoring control, predictive maintenance, bahkan juga nanti muncul namanya augmented reality. Nah ini menjadi asset utilization yang sangat tinggi, sangat besar, sehingga menciptakan proses yang lebih efisien dan efektif dalam pemanfaatan aset untuk menunjang proses produksi. Nah kemudian nanti juga ada labor nanti akan berbentuk misalnya human robot collaboration, nah, karena pekerjaan-pekerjaan nanti bisa saling berkolaborasi dengan otomatisasi.
Kemudian juga ada remote monitoring and control. Kemudian digital performance management, termasuk automation of knowledge work. Jadi ini akan menjadi daya dukung untuk menghasilkan smart labor. Di inventories nanti ada batch size, real-time supply chain optimization, sampai in situ 3D printing, inside ya. In situ itu berarti di lokasi 3D printing. Jadi ini juga menjadi menarik, dan menurut saya ini sudah mulai sangat real di dunia persediaan atau inventory. Kemudian di quality nanti ada daya dukung dengan digital quality management, kemudian advanced process control, sama statistical process control. Jadi ini ada quality yang tidak hanya pengecekan yang sifatnya itu CTS, tapi juga menuju quality yang sifatnya itu smart. Kemudian juga muncul nanti supply and demand match ya. Di sini juga ada istilahnya data driven design to value sama data driven prediction. Nah, ini salah satu implementasi di smart nation, di mana kekuatan data yang kemarin kita sebut sebagai big data itu nanti berperan penting di faktor ini. Di time to market nanti ada customer co-creation, jadi customer diajak untuk mengembangkan produk menjadi open innovation, engineering concurrent, dan juga nanti rapid experimentation and simulation untuk mempercepat daya serap konsumen terhadap produk atau inovasi yang kita hasilkan. Nah, nanti di level service and after sales ada juga predictive maintenance, remote maintenance, sampai virtually guided self-service. Nah, kalau dilihat yang di poin-poin di lingkaran luar inilah sebenarnya yang merepresentasikan realisasi atau bentuk nyata dari tadi pertemuan antara ekonomi dan kemudian teknologi menjadi pendekatan ekonomi berbasis smart ekonomi tadi. Jadi semacam itu. Jadi kalau ditanya apa bentuk smart ekonomi di dalam suatu konsep smart nation, ya bentuknya adalah yang di lingkaran di luar ini. Jadi yang dulunya hanya bicara resource process, asset utilization as it is, itu kemudian bisa berkembang menjadi lebih luas begitu ya. Jadi ini adalah poin pertama. Dengan kata lain, ketika kita berbicara tentang relasi antara smart nation kemudian dengan smart economy dan juga dengan industri 4.0, maka sebenarnya gambar ini merefleksikan pertemuan diskusi mengenai hal tersebut. Nah, dari sini kita sebagai orang ilmu komputer kemudian bisa masuk sebenarnya bagaimana merealisasikan smart energy consumption. Ya, saat ini dengan artificial intelligence itu sangat memungkinkan. Intelligent IoT apalagi ya sudah sangat dan ini kalau dilihat wordingnya sudah sangat dekat dengan dunia teknologi informasi maupun ilmu komputer, apalagi sekarang dunianya big data, machine learning, artificial intelligence. Nah, semuanya nanti berbicara ada di sini. Nah, ini menjadi penting sekali sehingga nanti kita tidak hanya membantu suatu negara atau suatu organisasi untuk dia bisa terdigitalisasi, tapi juga menjadi tadi smart organization. Nah, ini poin pertama dari suatu struktur struktur smart ekonomi yang harus kita pelajarin dan kita harus ketahui bersama. Oke.